wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah ya. Kita ketemu lagi di titik perubahan. Masih dengan edisi Daily Reflection Dr. David R. Hawkins. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai kesyukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Lama ya nggak ini nggak TPP. Iya, udah 1 pekan lebih. Ya, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita masuk ke April pertama. Ini soal humor gitu ya. Humor merupakan sarana pelepasan atau rekontekstualisasi peristiwa-peristiwa kehidupan gitu ya. Tapi ini sulit gitu. Humor tuh digunakan untuk kadang-kadang tuh kalau di Indonesia itu untuk menghina, untuk menjatuhkan gitu, untuk menyindir, ya kan. Tapi humor yang sesungguhnya itu dia untuk membantu jiwa merasa lebih ringan ketika menghadapi kesalahan. Kalau kita kan kalau ketemu kesalahan tuh wah lumayan ini kartu dijadikan kartu as untuk membunuh. Masih sadis. Nah, humor di sini ini kemudian tuh itu cara kita ya. Cara untuk bersikap apa ya? Tidak mengentengkan kesalahan tetapi juga tidak membuat kesalahan itu menjadi berat gitu ya. Sehingga kemudian tuh seolah-olah kalau ada kesalahan tuh berarti kiamat. Masuk ya. Jadi kita tentu punya contoh satu tokoh besar ya di Indonesia itu almarhum Gus Dur. Enteng sekali ya menyikapi kesalahan. Gitu aja kok repot gitu ya. Itu bentuk humor. Gitu aja kok repot. Jadi intinya tuh ya memang tidak ya kesalahan itu berbahaya tapi juga tidak dianggap itu adalah akhir dari kehidupan gitu. Ya kita menjadi membiasakan diri dengan kesalahan itu artinya kesalahan itu terkenali gitu. Karena memang nggak bisa dihindari gitu ya bahwa diri kita hadir di dunia. Ya ini kan bukan nature alamnya kita hidup di dunia itu. Kita baru tiba, ya wajar salah. Kita baru hadir tadi pagi ya. Setiap hari itu kita hari yang baru, hari kehadiran baru gitu. Habis bangun tidur ya baru hadir. Salah ya wajar, baru beberapa jam, bukan penunggu asli planet bumi gitu kan. Bukan penunggu asli planet bumi, jadi ya apa namanya, ya kita akan belajar dari kesalahan itu tanpa memberi, intinya itu humor ini dia tidak mengentengkan kesalahan tetapi juga tidak membesarkan kesalahan, ya dihumorkan. Jadi itu cara kita bersikap ringan hati dan mengenakan dunia seperti pakaian longgar. Jadi kita
mengalami tapi tanpa menjadi. Itu kita bisa humor gitu. Mengalami dunia tanpa menjadi dunia. Mengalami orang tapi tidak menjadi orang gitu. Humor tuh bisa muncul dari kesadaran seperti itu. Jadi anggap saja di dunia ini diri kita itu berakting menjadi apa? Berakting seperti orang. Gitu. Tapi itu tidak menjadi gitu. Kalau ada kesalahan tentu ya sudah. Dia tahu rasanya kesalahan itu dan tidak perlu ditambah lagi dengan hukuman yang berat. Bahkan hukuman juga tidak perlu karena kesalahan itu sendiri itu sudah menyiksa gitu. Tidak perlu ditambah penyiksa baru gitu kan. Jadi kesalahan itu sendiri sudah menyiksa. Nggak perlu ditambah siksaan dari orang lain karena kesalahan itu sendiri sudah menyiksa. Karena sikapnya seperti itu, maka itu akan mengarahkan kepada compassion. Compassion itu apa? Bahasa Indonesia-nya mungkin bela rasa ya. Bela rasa lah ya. Bela rasa. Compassion kan? Bela rasa. Artinya dirasakan bersama-sama. Jadi dia mengarah pada bela rasa. Dia tahu rasanya kesalahan itu. Nah, yang repot itu adalah ketika kesalahan itu tidak lagi dirasakan menyiksanya, malah nikmat. Itu yang repot tuh. Itu yang repot. Jadi hal ini mengarah pada belas asih, compassion terhadap totalitas kehidupan manusia dan mengungkapkan pilihan bahwa seseorang dapat memainkan kehidupan tanpa terlibat di dalamnya, seolah-olah itu adalah perjuangan hidup dan apa? Hidup dan mati yang melelahkan. Jadi cuma memang nature humor ini langka dalam misalnya diskusi-diskusi publik itu kan kayaknya seolah-olah itu persoalan hidup mati gitu. Ya kan? Apalagi misalnya dalam forum-forum misalnya debat akidah, wah itu udah nggak ada humor. Nggak ada humor itu soal hidup mati. Padahal kalau kita apa ya? Kalau kita pahami, kita harus sadar bahwa yang namanya ilmu sekalipun, namanya ilmu, tetap saja itu adalah produk jiwa manusia gitu. Ya kan? Bahkan ilmu sekalipun itu kan produk antropologis, artinya produk dalam konteks kemanusiaan. Dengan begitu kita punya kerendahan hati bahwa ini hanya produk antropologis, produk manusia gitu. Tidak perlu kita apa ya? Tidak perlu bahwa kalau kita sadar bahwa ilmu itu adalah produk antropologis, artinya buatan manusia gitu kan. Nggak perlu merasa itu adalah segalanya gitu. Karena ya itu hanya produk antropologis. Intelektual game gitu. Hanya permainan intelektual. Permainan intelektual. Dan kita kan dibiasakan tuh salah itu aib gitu. Ya kan? Salah itu aib. Akhirnya kita nggak punya keberanian untuk melakukan
uji coba. Memang agak ini sih ya, di masyarakat kita tuh filosofi pendidikannya itu enggak jelas. Pendidikan kita itu kemana sih? Apa arah pendidikan kita? Apa filosofi dari sistem pendidikan kita? Gitu. Nggak jelas. Satu-satunya filosofi mungkin adalah biar proyek pemerintah ya jadi terlaksana, kemudian kebutuhan industri terpenuhi. Jadi antara pemerintah dan industri ini kong kali kong. Satu supplier, satunya apa? Supplier sama pemerintah kan supplier. Satu usernya kan. Industri itu jadi penggunanya. Apa hanya itu tujuan pendidikan? Nanti digantiin robot. Di kampung tuh kita punya filosofi gitu ya. Bahwa kebudayaan tuh dalam hal ini pendidikan itu filosofinya adalah membangkitkan Fowanu Rabu gitu. Fowanu lalu kemudian Rabu. Rabu itu ya kalau Fowanu itu bangkitkan dirinya gitu. Kemudian dengan bangkitnya diri dia belajar hadir untuk membangun dunianya gitu. Rabu itu membangun. Hal semacam itu orang bisa membangun dunianya hanya bisa dilakukan oleh diri yang sudah bangkit. Diri yang merdeka. Merdeka artinya diri yang mampu membebaskan dirinya dari struktur-struktur yang bisa menjajahnya gitu. Struktur-struktur yang bisa menguasainya. Artinya tidak boleh menjadi orang. Tidak boleh menjadi orang. Nah, kita kan kemudian tuh tidak jelas pendidikannya ini ngapain. Ciri yang paling nyata itu lulus SMA itu anak-anak mengkategorikan kata benda, kata kerja, kata sifat itu buruk kemampuannya gitu. Padahal itu adalah dasar untuk membuat sistem, dasar untuk membuat konsep, dasar berpikir. Itu aja enggak apa ya, tidak diberi perhatian gitu. Tidak diberi perhatian. Buruk gitu. Dan itu enggak pernah mau diselesaikan gitu. Enggak pernah mau diselesaikan. Dianggap tuh enggak penting gitu. Padahal kemanusiaan kita itu dunianya itu dibangun dari bahasa gitu kan. Seperti itu. Jadi apa ya? Dunia modern itu dibangun dari membangun dunia bahasa itu gitu. Mungkin dia tidak bisa mengkategorikan gitu mana pengalaman hadir, mana dia berpikir. Itu persoalan-persoalan yang apa ya? Fondasi yang tidak pernah diperiksa. Itu sudah jadi apa belum? Tahap itu sudah selesai apa belum? Mana present, mana represent. Nah, untuk bisa merepresentasikan presentnya itu kan dia harus punya kemampuan bahasa. Adam kan disujuti malaikat itu karena dia mampu represent melalui bahasa pengalaman presentnya itu kan. Itu aja sebenarnya tuh yang ditekankan. Jadi anak-anak ya yang disebut Rabu itu adalah mampu represent gitu. Sementara Fowanu itu mampu present gitu. Itu aja sebenarnya. Dan itu nggak harus sekolah sampai ke Gajah Mada sana. Kok di kampung aja bisa itu. Asalkan kita benar-benar serius mengkategorikan gitu. Di kampung aja bisa. Nggak harus sampai ke jual ginjal lalu
sekolah ke Jepang ngapain gitu. Nggak perlu. Kita hadir dan membuat dunia sebagai representasi dari kehadiran itu. Itu di kampung dari dulu tahu Fowanu Rabu gitu. Fowanu itu adalah present. Rabu itu adalah represent gitu. Represent. Anak-anak kuliah tidak punya pemahaman mendasar mengenai dua kategori. Loh, kamu ngapain pergi kuliah jauh-jauh? Makan bangku sekolah. Makan bangku sekolah. Tapi kamu nggak bisa memahami kategori present dan represent. Kamu belajar bahwa fisika itu adalah represent. Melalui, ya representasinya melalui fisika, representasinya melalui kimia, representasinya melalui biologi gitu kan. Itu kan semua dunia buatan itu kan. Seluruh yang dipelajari di sekolah itu dunia buatan, itu namanya rabu, karabu gitu. Avotoka yang dibuat. Ngapain kamu pergi menghafal? Memang kamu nggak, ya kamu harus present dan buatlah, representasikan kehadiran. Ngapain kamu menghafal representnya orang lain? Itu kalau di kampung tuh buruk sebutannya. Kamu makan tai orang gitu. Gitu. Kamu hadir hanya untuk hafal-hafalin cara dunia orang. Sementara kamu harusnya itu setara. Setara dengan dia, kamu hadir, dia hadir gitu. Dia represent, kamu represent gitu. Representnya itu melalui apa? Melalui filsafat, melalui sains, melalui seni. Ya buatlah. Ngapain kamu hafal-hafalin? Yaitu pola pendidikannya yang menyuruh begitu. Karena kamu diuji dengan dunia orang lain. Lalu kamu hafalin dunia orang lain sampai lupa kamu ternyata itu harusnya membuat duniamu sendiri. Itu kamu nggak bangkit. Itu kamu tidak hidup, tidak bangkit jiwamu. Tidak wanu gitu. Udah tidak wanu, bayar UKT tiap bulan. Aduh, itu ngapain gitu. Itu ngapain? Sekali bertanya untuk mendapatkan jawaban, Allahu Akbar. Itu kamu dikerjain habis-habisan. Namanya orang bertanya, itu bertanya menguji jawaban, bukan bertanya untuk mendapatkan. Ngapain kamu mendapatkan jawaban? Karena itu dilatih di sekolah begitu. Sekali bertanya untuk mendapatkan jawaban, bukan untuk menguji jawaban. Self inquiry itu kan pertanyaan untuk menguji diriku itu apa, gitu kan? Diuji dia. Apakah saya ini orang atau bukan? Itu harus diuji sendiri. Nah, tahu cara menguji itu baru punya pengetahuan yang kokoh, yang menenteramkan. Jangan saya orang apa bukan Bang Asfar, bukan, kamu hantu gitu. Dirinya sendiri kok dicarikan jawaban ke orang ini nih. Ngapain gitu. Dia tidak bangkit. Dia tidak bangkit. Dalam bahasa itu tidak wanu. Dia tidak benar-benar bangkit gitu dan membuat representasi kehadirannya. Jadi ngapain hidup hanya untuk menghafalkan dunia buatan orang lain? Lalu dikasih sukses lagi, anak pintar lagi lah. Kayak gitu kok dibilang pintar gitu. Itu menyeramkan. Karena nggak punya filosofi yang menuntun praktek sekolah ini mau ngapain sebenarnya. Ya itu salah satu bentuk ya yang harus kita humorkan. Tapi itu parah banget sih. Parah banget. Kita hanya menghabiskan waktu hadir di sini
hanya untuk menghafal tanggal lahir Albert Einstein. Itu ngapain? Hanya untuk menghafalkan nama pacar Albert Einstein. Itu ngapain gitu? Pacaran sendiri sana. Kamu itu hadir gitu. Pacaran sendiri sana. Nggak usah minder kamu. Beli skincare yang agak mahal dikit. Ngapain kamu hafalin siapa nama? Dulu pengetahuan semacam itu dianggap keunggulan. Apaan sih? Saya stres banget tuh, dihafal berapa lintang utara, lintang selatan, pulau Madura. Ya nggak tahu lah. So what gitu kan. Saya sampai stres tuh disuruh hafalin nama-nama menteri. Itu bukan kakek saya gitu. Mana ngapain aku hafalin nama-nama orang, ya Allah gitu. Aduh. Dulu kan begitu kerjaannya kita itu kan. Suruh hafalin. Sampai saya tuh suruh hafalin. Cikotok itu ada di mana? Ya bola. Cikotok. Cikotok itu ada di Rangkas sana gitu. Oh, Cikotak. Ya salah kan. Cikotok. Di daerah Jasinga sana gitu kan. Dulu dihafalin tuh di SD gitu. Penghasil apa di sana? Ya nggak tahu lah, mau penghasil setan kah, terserah dia lah. Suka-suka dia gitu. Sekolah kok gitu amat sih. Kakeknya orang dihafalin gitu. Ngapain gitu. Ya dulu sekolah kita kan begitu kan. Sekolah kita begitu, hafalin kakeknya orang gitu. Ya pengetahuan umum itu harus dihafal gitu. Saya paling stres disuruh sebutkan nama-nama gunung di Eropa. Mana aku tahu. Mana aku tahu nama-nama gunung di Eropa. Ngapain aku menghafal itu? Aku pergi jalan aja harusnya. Mana aku tahu gitu ya. Itu hal yang lucu. Saya hadir di dunia ini untuk merepresentkan kehadiranku. Nggak peduli, saya nggak tahu orang lain tuh nggak masalah. Saya nggak tahu hari lahir Einstein, haulnya Einstein tuh saya punya haul sendiri. Kok penting amat sih? Penting amat sih. Kita dikerjain betul itu. Kita sarapan pagi hanya untuk hafal haulnya Einstein. Alah. Karena kita nggak tahu, kita hadir dan harus merepresentasikan diri kita gitu. Bukan disuruh representasi, malah umur kita, usia kita dihabiskan untuk menghafal nama-nama ikan. Wah itu yang dibikin marah Rocky Gerung itu kan. Akhirnya anak-anak berlomba-lomba untuk hafalin nama-nama ikan biar dapat sepeda. Jadi akuisisi untuk akumulasi kan jadinya. Akuisisi pengetahuan umum untuk akumulasi sepeda gitu. Tidak benar betul itu. Nggak benar sebenarnya. Tapi ya gimana? Planet yang terdekat dengan matahari apa? Ramayana. Matahari itu selalu dekat dengan Ramayana gitu. Kok aneh sekali gitu. Jakarta aja belum tahu kok disuruh kita hafalin planet yang terdekat. Mana aku tahu gitu. Giliran ku bikin jawaban yang bagus, matahari terbit di belakang rumahku disalahin. Saya panggil gurunya, coba besok pagi datang ke rumah saya. Kamu pasti kan melihat matahari itu terbit dari belakang rumah. Terbenamnya depan rumah. Kalau datang sore itu bisa lihat gitu. Saya tiap hari ngelihat. Enggak di barat. Apa sih barat itu? Di belakang rumah kan. Yang konkret. Yang konkret. Matahari meliputi hypermat. Itu aja udah. Susah amat. Jadi sekolah itu justru mematikan pengetahuan pertama. Pengetahuan kehadiran. Itu saya kelas 1 SD itu udah ribut sama guru saya. Loh, gimana sih di barat? Nyatanya saya hadir dan menyaksikan matahari itu di belakang rumah saya loh Pak. Saya nggak mau dibilang bohong.
Kan nggak mau dibilang bodoh gitu. Coba, saya dari kecil lahir di situ dan selalu melihat pagi-pagi itu terbit di belakang rumah. Itu kan pengalaman present kan? Kok disalahin hanya gara-gara pelajaran IPA? Apa sih IPA itu? Lebih berharga IPA daripada kehadiran diri saya gitu. Itu yang bikin bodoh gitu. Tidak pernah dihargai bangkitnya jiwa itu. Tiru saja yang disusun oleh buku IPA. Ngapain aku niru-niru? Kayak gitu. Jawaban yang menurut kehadiran itu nggak pernah direken, nggak pernah diberi ruang. Salin saja jawaban dari ilmu IPA. Apa sih ilmu IPA? Cuma buatan orang kok. Dan itu pada akhirnya kan cuma ya konsep aja kan. Konsep aja. Itu salah satu bentuk pemberontakan saya terhadap sekolah dari kelas 1 SD. Gitu. Apaan sih? Kehadiranku nggak dianggap berguna. Berguna bang. Saya hanya punya satu guru SMP yang itu kemudian tuh membuat saya senang dengan apa ya, dengan sekolah. Dia guru matematika. Dan itu dari kampung ibu saya lagi gurunya. Pintar dia ngajar tuh. Kasih soal dan semua yang hadir boleh menulis, diberi ruang untuk menuliskan jawabannya tanpa diadili. Tanpa diadili. Jadi diizinkan hadir dulu itu. Fovanu dulu gitu. Itu di SMP kelas 1 gitu. Biarkan dia, maju, kamu hadir dan layak kok memberikan jawabanmu. Meskipun itu tidak sama dengan buku teks, tapi kamu punya, ini adalah ruangmu untuk hadir. Buku teks itu benda mati gitu. Dia menjelaskan begitu dulu. Namanya Palanika, gitu. Lanika. Sampai saya dulu dihafal, sebutkan nama-nama kabupaten di Timor Leste. Ya enggak, sekarang mampus. Timor Leste bukan bagian Indonesia. Habis dia. Ngapain dihafalin gitu? Ngapain? Jadi kita ke sekolah itu tidak diberi ruang untuk hadir. Hanya diberi ruang untuk mengutuk kehadiran kita dan mengambil, menimbun dunia yang dibuat oleh nggak tahu lah siapa itu. Itu berarti juga gurunya nggak hadir. Ya mau gimana bisa jiwa hidup itu kalau gurunya sendiri aja juga nggak tahu bedanya present dan represent kok. Jadi ya tapi itu sesuatu yang harus kita humorkan gitu ya. Ya memang banyak ya sekolah itu ya tempat untuk mengalienasi kehadiran diri. Tidak ada ruang. Dikiranya sekolah itu kan bukan ruang untuk mengekspresikan present. Sekolah itu apa sih? Proyek pemerintah gitu aja intinya lah. Sambil ngakak kita, humornya sambil nangis karena karena kita pernah di situ gitu. Jadi sekolah itu bukan ruang untuk presentmu. Sekolah itu adalah proyek kurikulum. Nah, gitu aja. Jadi pada akhirnya sampai tua itu orang itu nggak ada gunanya aku hadir, ya kan? Dia nggak pernah merasa berguna, bermakna kehadirannya. Tidak ada makna. Yang ada pokoknya proyek kurikulum itu harus selesai. Administrasi aja. Ngapain kita habisin apa umur kita di tempat yang tidak memberi kita ruang untuk represent gitu. Ngapain? Kalau gurunya sih enak, dapat gaji kita. Stres iya, bodoh iya. Nggak pernah, mana ada sekolah kita itu biar kita bisa merepresentasikan hadirnya kita, mana ada. Mana ada coba. Meskipun kurikulumnya CBSA, cara belajar siswa aktif. Itu tetap saja. Aktif tuh maksudnya disuruh menghafalin dulu di rumah. Biar nanti kalau gurunya itu sudah datang itu udah selesai gitu. Itu maksudnya aktif. Suruh hafalin di rumah gitu, CBSA tuh. Aduh.
Apes, apes. Nunggu 13 miliar tahun untuk bisa hadir di bumi. Sekali hadir dikerjain, kan hafalin tanggal lahirnya orang gitu. Cara bodoh sangune akeh. Itu karena kita nggak ngerti bahwa kita hadir itu untuk merepresentasikan, membuat dunia representatifnya gitu loh. Coba setiap anak dibuat disuruh begitu gitu. Ya kan? Dan memang aslinya kan sekolah itu kan artinya belenggu. Ya kan sekolah itu kan kalau bahasa aslinya itu artinya belenggu. Dia belenggu. Ya mau-mau aja gitu, hadir dan dibelenggu. Cari aja sejarah kata sekolah itu artinya belenggu. Ya kan? Jadi penting kebudayaan itu kita tahu arahnya adalah membangkitkan, mampu hadir tanpa tertekan, dan kemudian lanjut ke mampu merepresentasikan hadirnya gitu. Seperti itu. Oke, itu dulu ya. Ya, humor yang ya agak pedis ini. Jadi masa hadir dan hanya dibelenggu dengan apa siapa nama ayahnya Einstein, lahir tanggal berapa, nggak tahu lah aku itu lah. Bodoh amat. Bodoh amat. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang mau tanya-tanya atau uh, ada tema yang pengen dibahas, bisa komen ya di channel Evolusi Jiwa. Insya Allah kita bahas di kelas-kelas TBP seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.